Halo adik-adik. Nah, pada kelas Matematika 1, kakak akan membahas tentang operasi dasar matematika. Nah, adik-adik pasti sudah pernah mendengar ya yang namanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kali ini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama penjumlahan. Penjumlahan itu adalah menambahkan dua bilangan atau lebih. Tandanya seperti ini. Nah, coba nih kakak punya contoh. 2 ditambah 4 itu adalah betul 6. Lalu 5 ditambah 3 sama dengan 8. Betul. Nah, selanjutnya itu ada pengurangan. Nah, pengurangan itu adalah kebalikan dari penjumlahan. Itu mengurangi bilangan dengan bilangan lain. Tandanya itu seperti garis mendatar. Nah, coba nih kakak punya contoh. 6 dikurang 3 sama dengan? Betul, 3. Selain itu, 8 dikurang 5 sama dengan? 3 juga. Ya, betul. Nah, lalu ada yang namanya perkalian. Itu adalah simbol operasi penjumlahan berulang. Tandanya itu seperti huruf X. Nah, apa maksudnya simbol operasi penjumlahan berulang? Jadi dengan kata lain, sebuah bilangan itu dijumlahkan sebanyak dengan bilangan pengalinya. Nih, kakak punya contoh di sini 6 dikali 3. Nah, itu artinya 6 dijumlahkan sebanyak 3 kali. Jadinya seperti apa? 6 ditambah 6 ditambah 6. Lihat, 6-nya ada 3 kali. Sama dengan? Betul, 18. Nah, kemudian juga berlaku 4 dikali 2. Artinya 4 jumlahkan sebanyak 2 kali. 4. Tuh, 4-nya ada 2. Sama dengan 8. Ya. Lalu ada pembagian. Nah, pembagian itu adalah kebalikan dari operasi perkalian tadi. Ya, tandanya itu ada beragam. Nah, kita lihat contohnya itu ada 18 dibagi 3. Nah, sebelumnya tadi kita udah melihat ya. 18 itu adalah hasil dari 6 dikali 3. Nah, dengan kata lain, 18 dibagi 3 itu sama dengan? Betul, 6. Seperti itu adik-adik. Jadi kebalikannya perkalian. Nah, lalu kakak juga punya contoh 8 dibagi 2. Nah, tadi juga kita sudah melihat bahwa 8 itu merupakan hasil dari 4 dikali 2. Maka 8 dibagi 2 sama dengan 4. Betul. Nah, apabila adik-adik menemukan operasi matematika campuran yang ada tanda kurungnya, maka kerjakan yang di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Nah, misalkan kita punya operasi matematika 6 ditambah 2 dikali 7 dikurang 5. Nah, kita kerjakan dulu nih yang dalam tanda kurung. Di sini ada 6 ditambah 2. Berarti hasilnya 8. Lalu, ada lagi nggak yang dalam tanda kurung? Ya, 7 dikurang 5. Hasilnya berapa adik-adik? 2. Nah, berarti kita tinggal mengalihkan 8 dikali 2. Ya. Hasilnya berapa adik-adik? Tuh, 16. Nah, lalu apabila adik-adik menemukan operasi matematika campuran juga namun tidak ada tanda kurungnya, maka ingat urutannya. Kali, taku. Itu dikali dulu, kerjakan perkalian terlebih dahulu, lalu pembagian, lalu penjumlahan, lalu pengurangan. Ingat ya adik-adik. Nah, kakak punya contoh nih. Misalkan ada operasi matematika 8 ditambah 7 dikali 5 dikurang 4 dibagi 2. Nah, jadi kita kerjakan yang mana dulu? Perkalian. Ya, ini yang pertama. Hasilnya adalah 35. Lalu kita kerjakan lagi pembagian. Ya, 4 dibagi 2.
Berapa adik-adik? 2, betul. Nah, baru kita kerjakan penjumlahannya. Nah, tadi ini ada 8 ditambah dengan hasil dari 7 kali 5 ya. Berarti 8 ditambah dengan 35. Berapa adik-adik? Betul, 43. Nah, terakhir baru kita kerjakan di pengurangan. Nah, tadi tuh tanda pengurangan dengan hasil dari 4 dibagi 2. Berarti 43 dikurangi, kita turun lagi, 2. Hasilnya adalah berapa adik-adik? 41. Nah, sekian dari kakak, terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan ke kakak Votinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini perkenalkan, nama kakak Kak Akbar dan akan mengajar kelas matematika pertama tentang operasi dasar bersusun yang merupakan operasi dasar yang lebih kompleks. Sebelumnya dijelaskan dengan kakak Voti yang lain operasi dasar yang sederhana, dan kita tentunya masuk ke operasi dasar yang lebih kompleks yaitu operasi dasar bersusun. Apa aja yang dipelajari yaitu penjumlahan bersusun, pengurangan bersusun, perkalian bersusun, dan pembagian bersusun. Kita mulai dari penjumlahan bersusun. Kenapa kita harus melakukan penjumlahan bersusun? Penjumlahan bersusun biasanya dilakukan ketika angkanya itu bukan satuan. Angkanya itu biasanya puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Dikarenakan angkanya banyak dan susah untuk dihitung, maka untuk memudahkan perhitungan biasanya menggunakan penjumlahan bersusun. Yang pertama, kakak kasih contoh ya, yaitu ada soal 199 ditambah 65. 199 ditambah 65. Oke. Berarti 199 itu ratusan dan 65 puluhan. Kan agak susah kalau misalnya kita melakukan dengan jari atau dengan sempoa, itu agak susah untuk menjumlahkan bilangan yang bukan satuan. Nah, untuk yang pertama yaitu buat seperti ini caranya. Kemudian untuk menulisnya harus sejajar antara satuan dengan satuan, puluhan, ratusan, dan ratusan. Yang pertama yaitu satuan dengan satuan, yaitu 9 dengan 5 harus sejajar atas bawah, dan 90 sama 60 atau puluhan harus sejajar, dan ratusan itu 100 dengan 0, karena 65 bukan ratusan maka dia tidak memiliki angka ratusan, makanya bawahnya 1 itu nggak ada kosong gitu. Nah, untuk penjumlahan bersusun tuh kita mulai dari yang paling belakang dan maju ke depan, atau dari satuan terus ke puluhan, terus ke ratusan, dan ke ribuan, dan seterusnya. Kita mulai dari penjumlahan 9 ditambah 5 yaitu 14. Nah, di sini jika hasil dari penjumlahannya itu bukan satuan atau belasan, kalau hasilnya belasan itu angka paling depan itu ibaratnya disimpan dulu di atas. Karena hasilnya 9 dan 5 menjadi 14, maka satunya disimpan dulu di atas. Kita simpan 1, kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu 9 ditambah 6, hasilnya 15. Karena hasilnya 15 dan kita masih menyimpan angka 1 ini, maka kita tambahkan 15 ditambah 1. Hasilnya 16. Nah, hasilnya 16, karena hasilnya 16 merupakan belasan, maka yang ditaruh atau ditulis hanya angka yang paling belakang, yaitu angka 6 saja. Kemudian kita menyimpan 1 lagi untuk kedua kalinya. Nah, kita menyimpan angka 1. Kemudian 1 ditambah 0, karena kan tidak ada angkanya. 1 ditambah 0 hasilnya, atau 1 ditambah 0 hasilnya 1. Tapi karena kita menyimpan angka 1 tadi, maka 1 ditambah 1 atas yang ini, jadinya hasilnya 2. Gitu. Jadi hasil 2 ini ditulis di depan. Jadi hasil penjumlahan dari 199 ditambah 65 adalah 264. Oke. Nah, selanjutnya ada contoh yang ratusan dengan ratusan, 187 ditambah 350. Nah, nanti kalian bisa latihan sendiri di rumah dan dicocokkan dengan hasilnya, apakah udah tepat hasilnya 537. Kalau hasilnya udah tepat dan caranya tepat, maka berarti kalian udah paham dan benar.
Nah, setelah penjumlahan bersusun, kita masuk ke pengurangan bersusun. Nah, ini contohnya sama kayak tadi sebenarnya, caranya juga sama. Dan di sini soalnya juga sama, nggak jauh beda sama tadi, supaya mempermudah pemahaman. Jadi bedanya pengurangan bersusun sama penjumlahan bersusun tuh cuma caranya aja. Kalau penjumlahan dijumlah, kalau pengurangan dikurang. Contohnya 199 ditambah 65. Kita kurang ya. Nah, di sini kita bisa mengurangi langsung 9 ditambah 4 itu 9 dikurangi 5 itu 4. Kemudian 9 dikurangi 6 itu 3. Kemudian karena 1 dikurangi 0 atau kosong di sini, maka 1 tetap. Ingat ya, kalau untuk penjumlahan dan pengurangan caranya tetap sama. Satuan dikurangi satuan, puluhan dikurangi puluhan, dan ratusan dikurangi ratusan, dan seterusnya. Dan caranya dari paling belakang ke depan gitu. Dan untuk nulisnya harus sejajar supaya nanti nggak salah. Oke. Nah, selanjutnya kita ada contoh yang 350 dikurangi 187. Nah, di sini kan kita dari satuan dulu ya. 0 dikurangi 7 nggak bisa kan? Nah, maka kalau nggak bisa kita minjem depannya. Minjem ke 5. 5 dikurangi 1, 10. 5 dikurangi 1, 4 kan? Nah, kita minjem 1 dan 1 itu dianggap sebagai puluhan. Berarti di sini 10. Karena kita minjem 1 tadi dari depan dan ditambah angka belakangnya 0, jadinya 10. 10 dikurangi 7 itu berarti 3. Nah, tadi karena ini udah dikurangi 1, maka sisanya cuma 4 aja. Nah, 4 dikurangi 8 sama aja dong, gak bisa, atau minus, gak boleh. Jadinya kita minjem lagi dari depan, minjem 1 lagi. Berarti kalau minjem 1 dari depan tuh 14. 14 dikurangi 6 berapa? 14 dikurangi 8 tuh 6 ya. Oke. Nah, tadi karena 3-nya udah dipinjam 1, udah dikurangi 1, maka 3 ini bukan 3 lagi, tapi jadi 2. Nah, kemudian 2 dikurangi 1, jadinya 1. Jadi hasil pengurangan 350 dikurangi 187 itu 163. Itu ya, sebenarnya caranya sama aja kayak penjumlahan, cuma bedanya ini pengurangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke perkalian bersusun. Nah, untuk perkalian bersusun ini biasanya digunakan untuk puluhan, ratusan, ribuan, dan sebagainya, karena untuk mempermudah. Di sini ada contoh 57 dikali 8. Ingat ya, kalau semua perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan bersusun itu nulisnya harus sejajar, satuan sama satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan gitu ya. Di sini sejajar. 7 sama 8 tuh atas bawah, yaitu karena mereka sama-sama satuan gitu. Contohnya, nah di sini semuanya juga dari belakang ke depan untuk operasi perhitungannya. Dimulai dari 7 dikali 8, 7 dikali 8 yaitu 56. Kita tulis angka belakangnya, ingat ya, kalau angkanya belasan atau puluhan kita tulis angka yang paling belakang, 6. Karena hasilnya 56, maka kita simpan 5, angka 5 di sini. Kemudian 5 kali 8 itu adalah 40. Karena hasilnya 40 dan kita nyimpen 5 tadi, berarti 40 ditambah 5 hasilnya 45. Nah, kita tulis 45. Nah, kenapa kita tulis semuanya langsung 45? Karena udah nggak ada lagi perhitungan di depannya gitu. Dan ini merupakan perhitungannya paling akhir. Kalau hasilnya puluhan, ratusan, ataupun ribuan, kalau emang itu hasil perhitungan yang paling akhir, maka dicantumin aja semuanya gitu. Tapi kalau masih ada perhitungan selanjutnya di depan itu, maka yang diambil angka yang paling belakang. Nah, nanti angka yang paling depan tuh disimpan buat ditambahin ke angka selanjutnya gitu ya. Nah, di sini ada contoh puluhan sama puluhan, 44 dikali 65.
Coba kakak contohin ya yang 44 dikali 65. 44 dikali 65. Sama ya, puluhan sama puluhan, satuan-satuan. 4 dikali 5, 20, 0. Ingat ya, yang paling belakang simpen 2. 4 dikali 5, 20. Karena tadi kita nyimpen 2, 20 ditambah 2. Hasilnya 22. Nah, terus selanjutnya 44 dikali 6 yaitu 24. Nah, kita nulisnya kalau ada kayak gini, perhitungan yang kedua kali kita nulisnya agak maju ke depan gitu. 44 dikali 6 berarti 24. 4 simpen 2 ya di sini. Kemudian 4 dikali 6 lagi hasilnya 24 lagi, karena 24 ditambah 2 karena kita nyimpen 2 tadi hasilnya 26. Ingat ya, untuk penulisannya selalu sejajar. Nah, tinggal dijumlah aja, 0 ditambah, karena nggak ada bilangan maka hasilnya tetap 0. 2 ditambah 4 hasilnya 6. 2 ditambah 6 hasilnya 8. Kemudian 2 langsung diturunin aja, hasilnya 2860. Nah, perkalian bersusun ini juga sekaligus jadi penjumlahan bersusun juga gitu. Nah, ingat tadi yang seperti kakak bilang, berarti awalnya adalah yang belakang, atau kalau di sini kakak contohin 4 yang ini dikali 5 dulu, kemudian 4 yang depan dikali 5, kemudian 4 yang belakang dikali 6, kemudian 4 yang depan dikali 6 gitu. Itu untuk perhitungannya, alurnya seperti itu. Nah, terakhir kita ke pembagian bersusun. Ke pembagian bersusun ini kita pakai metode Progapit supaya gampang. Di sini contohnya ada 74 dibagi 4. Biar gampang yang ini dulu. Yang 55 dibagi 5. Nah, coba ya. Nah, kalau kayak gini itu berarti kita mulai dari yang paling depan dulu. Perhitungannya yaitu dari 5 yang depan ini. Nah, 5 dibagi 5 berapa? 1 kan? 1 dikali 5 dikurangin. Nah, setelah dapat hasil pembagian dari angka yang paling depan dibagi pembaginya, maka ketemu 1. Nah, hasilnya itu dikalikan angka pembaginya lagi, dikali 5, hasilnya adalah 5 ditulis di sini. Nah, angka yang sebelumnya tadi, angka pertama dikurangin hasil perhitungannya, itu 5 dikurangi 5, 0. Kemudian karena 0 dibagi 5 nggak bisa, maka turun angka yang belakangnya, itu 5. 5 dibagi 5 berapa? 1. 1 dikali 5, ingat ya, dikali 5 hasilnya 5. Maka hasilnya 0, 0. Nah, untuk pembagian bersusun ini itu selesai jika hasil akhirnya adalah 0 atau hasil akhirnya adalah 0 atau tidak bersisa. Nah, kalau hasil akhirnya tidak bersisa berarti pembagian bersusun itu udah selesai. Tapi kalau masih bersisa itu sebenarnya pembagian bersusunnya masih bisa dilakukan dan masih terus lagi untuk mencapai hasil akhir gitu. Kemudian kalau yang 74, 7 dibagi 4 berapa? 1 kan? Karena kalau 2 nggak bisa. Karena kalau 2 itu harus 8. 8 dibagi 4 baru 2. Kemudian hasilnya dikali pembaginya, itu 1 dikali 4, 4. Dikurangi 7 kurangi 4, 3. Nah, 3 dibagi 4 nggak bisa kan, maka turun. Yang paling belakang itu 34. 34 dibagi 4 itu adalah 8. 34 dibagi 4, 8. Kemudian 8 dikali 4 adalah 32 kan. Hasilnya dikali dengan pembaginya. Hasilnya 2. Nah, hasilnya 2 kan. Nah, sebenarnya hasilnya 2. Nah, sebenarnya hasil 2 ini kan masih bisa belum bersisa kan, berarti perhitungannya belum selesai. Tapi 2 dibagi 4 nggak bisa kan, karena 2 dibagi 4 nggak bisa, maka dikurangin atau
maksudnya bukan dikurangin, ada ditambah 0, di belakangnya ditambah 0. Berarti kita minjem dari suatu angka yang di belakangnya ditambah 0. Nah, berarti 20 dibagi 4 tuh, nah berarti 20 dibagi 4 tuh 5. Tapi kita tulis 0,5 karena kan tadi sebenarnya kita nggak minjem angka yang fiktif kan, atau yang nggak ada. Di sini kan bukan 740 tapi 74, tapi kita minjem 0 di akhir karena hasil perhitungannya nggak selesai. Makanya kita taruh koma di atasnya, 0,5 gitu. Coba kalau kita kaliin, bener nggak ya 18,5 dikali 4, 5 kali 4. 8 kali 4, 32, 34. Nah, hasilnya ini bukan 740 ya, 74,0. Itu karena kan ada komanya tadi. Jadi hasilnya 74, sama ya. Nah, sekian untuk materi hari ini. Terima kasih.